Alhamdulillah, untuk kegiatan seminar kali ini akan dibawakan oleh perwakilan dari Universitas Jember, yang insya Allah nanti ke depan akan ada lagi webinar yang lain bersama dengan universitas lainnya yang ada di sekitar Jawa Timur. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya akan persilahkan kepada Bapak Wahyu Prasetyo Utomo PhD selaku Ketua HKI Cabang Jawa Timur untuk menyampaikan satu dua patah kata sambutan dan juga membuka kegiatan pagi ini. Kepada Bapak Wahyu, saya persilakan. Terima kasih Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya. Eh, yang terhormat Ibu Dewi, yang anak agung istri Ratna Dewi ya, panggilannya Bu Dewi. Halo Bu Dewi, yang telah bersedia kami repoti untuk menjadi narasumber di webinar HKI bulanan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Muhammad Riza. Beliau merupakan pengurus HKI di Jawa Timur yang sangat membantu dalam mengkoordinir kegiatan HKI Jawa Timur webinar pada bulan Juni ini. Selamat datang juga kepada semuanya, termasuk yang saya hormati Bu Silvana maupun pengurus HKI yang lain, anggota HKI, dan seluruh peserta. Terima kasih atas kehadirannya, dan khusus ke Bu Dewi, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber di webinar HKI, Bu. Terima kasih. Nah, HKI Jawa Timur ini sudah mulai kegiatan webinar sebenarnya tahun 2024, mulai bulan September. Namun, karena kendala tertentu, maka kita mulai skip atau tidak melaksanakan webinar pada awal tahun ini. Dan pada tahun ini kita mulai untuk eksis lagi atau melaksanakan webinar secara rutin mulai bulan Juni ini. Dan diawali oleh webinar dari Universitas Jember. Nah, harapannya semoga webinar ini akan terus continue gitu ya, dan kita usahakan untuk tetap continue dari bulan ke bulan dengan penyelenggara atau koordinator dari universitas yang lain di Jawa Timur. Jadi kita memang bergilir. Tujuan utama dari webinar ini selain untuk sharing informasi, tapi juga untuk memperkenalkan peneliti-peneliti dan dosen-dosen yang kimia yang ada di Jawa Timur. Sehingga saya mengucapkan terima kasih dan kesediaannya pula nanti bagi Bapak Ibu dari universitas lain untuk menjadi pembicara di webinar HKI Jawa Timur. Karena kita ingin memperkenalkan peneliti-peneliti dan dosen kita ke publik gitu ya. Mungkin bahkan kita pasti belum kenal satu sama lain, sehingga dari sini kita bisa saling mengenal, saling mengetahui topik penelitian masing-masing, sehingga juga bisa saling berkolaborasi. Siapa tahu nanti setelah tahu ini, wah ternyata saya tahu Bu Dewi ini penelitiannya di bidang biokimia kali ya, di mungkin bisa kerjasama selanjutnya dengan dosen biokimia Pak di ITS dan sebagainya. Nah, semoga bisa membawa uh, kolaborasi ke depannya, khususnya bagi peneliti-peneliti di Jawa Timur. Nah, demikian. Terima kasih sekali lagi Bu Dewi, uh, Bu Silvana, Pak Reza yang sudah mengkoordinir kegiatan ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Wahyu Prasetyo Utomo PhD atas sambutan dan juga pembukaan dari kegiatan hari ini. Baik, tidak usah panjang lebar, kita masuk ke acara inti dari kegiatan hari ini, yaitu kuliah tamu ya, atau kuliah daring lah, expert talk gitu ya, yang mana hari ini akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Anak Agung Istri Ratna Dewi. Beliau merupakan ketua jurusan dan juga dosen di program studi kimia Universitas Jember. Beliau topiknya di bidang biokimia, dan hari ini beliau akan memaparkan hasil-hasil penelitian beliau dengan judul
produksi, pemurnian, karakterisasi, dan kuantifikasi silo oligosakarida dari biomasa. Jadi kami berharap ini bisa menambah hasanah ilmu bagi kita semua, khususnya di bidang biokimia. Jadi saya persilahkan kepada Ibu Dewi untuk mempersiapkan presentasinya. Kemudian sambil mempersiapkan presentasi, saya akan sampaikan sedikit terkait tata cara dari kegiatan hari ini. Jadi yang mana akan ada pemaparan materi pertama-tama oleh Ibu Dewi, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab bersama peserta yang hadir secara daring di sini. Untuk pertanyaan bisa langsung disampaikan ketika sesi tanya jawab dengan menggunakan fitur raise hand, atau bisa juga menggunakan fitur chat yang tersedia. Nanti akan dibacakan ketika sesi tanya jawab dimulai. Seperti itu. Oke, jadi untuk presentasi Bu Dewi, silahkan kami berikan waktu sekitar 30 hingga 45 menit. Kemudian nanti akan diteruskan dengan sesi tanya jawab kurang lebih 15 hingga 20 menit. Seperti itu. Monggo Bu Dewi, apakah sudah siap? Ya, terima kasih Pak Reza. Terima kasih Pak Wahyu, ini diberikan kesempatan untuk sharing ilmu gitu ya. Baik, saya izin share. Apa sudah nampak Pak Reza? Sudah Bu, sudah Oh, nampak. baik, terima kasih. Baik, saya akan memulai presentasi hari ini yang saya ambil topik tentang silo oligo sakarida, gitu ya, yang kami sebut dengan SOS, gitu ya. Jadi eh, kebetulan saya adalah tadi sudah disebutkan adalah peneliti ya peneliti biokimia begitu. Jadi kami mempunyai kris enzim. Nah, ini adalah salah satu produk kami. Jadi ada produk hidrolisis, khususnya yang menggunakan biomass, gitu ya. Jadi enzim kami yang kami isolasi kebetulan dari eh, mikroorganisme abdomina rayap, gitu ya. Jadi kami gunakan untuk hidrolisis biomass. Kemudian hasilnya adalah produk silooligosaccharides. Ya. Nah, silooligosaccharides itu ya adalah oligo gitu ya. Jadi dia mempunyai fungsi sebagai prebiotik begitu ya. Jadi Anda mungkin Bapak Ibu di sini dan mahasiswa mungkin yang hadir. Jadi prebiotik itu ya sesuatu suplemen ya yang dimanfaatkan untuk kesehatan, khususnya adalah memang dia hanya bisa dikonsumsi ya dimakan gitu oleh probiotik jadi makanannya. Jadi probiotik yang Anda makan seperti Yakult itu ada kandungan probiotiknya. Di sini adalah makanannya adalah prebiotik. Nah, gitu ya. Baik, nah saya nah jadi sos silooligosaccharides itu adalah apa namanya gula pendek ya, yaitu short chain sugar polimer ukurannya 2 sampai 7. Jadi satu bukan silobius bukan, X1 bukan, dia polimernya pendek 2 sampai 7. Kemudian derivatnya ya merupakan derivat dari biomass gitu ya. Jadi kalau kita melihat
lignoselulus ini kalau kita lihat dari beberapa literatur begitu, jadi eh, sumber dari sos itu adalah substratnya adalah hemiselulus ya. Jadi hemiselulus kalau kita lihat dari posisinya memang dia menyelubungi gitu ya, menyelubungi suatu lignoselulus gitu ya. Jadi lignoselulus komposisinya selulus, lignin di hemiselulus. Nah, hemiselulus ini ada lagi dibagi menjadi silan begitu ya. Nah, ini struktur silan. Nah, inilah sebagai substrat ya yang akan dihidrolisis oleh suatu enzim silanase ya. Nah, di mana silanase itu komponennya merupakan enzim silanolitik yang berbagai macam, ada endosilanase, ada eksosilanase, ada arabino ya. Jadi dan sebagainya ini akan secara sinergis ya mendekomposisikan, menghidrolisis hemiselurusilan. Nah, salah satunya adalah yang akan menghasilkan sos. Nah, kami di grup enzim, kami tadi saya sampaikan bahwa mempunyai enzim endosilanase. Jadi endosilanase akan memotong di tengah di backbone-nya, jadi tidak di pinggir, dia akan di tengah. Harapannya dia akan menghasilkan gula-gula pendek, bukan gula, tapi gula pendek yang monomernya adalah 2 sampai 7. Ya. Karena target kami adalah silooligosakarida. Ya. Nah, kemudian fungsi yang tadi saya sebutkan, silooligosakarida adalah sebagai kesehatan ya, prebiotik, kemudian bisa dikembangkan menjadi anti diabetes, kemudian antioksidan. Ya, yang kita ketahui sekarang orang-orang sudah mulai meminggirkan gitu ya, meminggirkan obat-obat kimia. Jadi mulai dengan suplemen-suplemen yang menjaga kesehatan. Nah, kami mencoba untuk menggali bagaimana produksi prebiotik yang memanfaatkan biomass dengan enzimatis ya, yang sangat aman ya, tanpa ada artinya tanpa ada bahan, artinya produk-produk samping yang membahayakan gitu ya. Nah, ini juga sos ini banyak juga digunakan sebagai food ya, pharmaceutical, kosmetik, industri dan sebagainya. Jadi banyak dimanfaatkan. Nah, saya lanjut. Nah, ini adalah struktur daripada sos. Jadi ini monomernya ada silosa. Kemudian dia sebagai silobius, silotrius, dan sampai siloheksa ya. Jadi dia sampai X6 atau sampai X7. Jadi ini adalah komposisi daripada sos gitu ya. Saya lanjut. Nah, jadi yang kami sebutkan, jadi bagaimana? Jadi material produksi sos itu adalah yang tadi saya sebutkan dengan silan. Jadi yang silan ini kita dapat dari lignoselulus yang kandungannya adalah hemiselulus yang kaya akan silan. Nah, jadi misalnya ada homosilan yang memang hanya silan saja, kemudian ada arabinosilan dan seterusnya. Ya, jadi kebetulan produk sekarang silan yang komersilnya yang masih ada di sini adalah Beech Food. Kemudian kalau oats, peach silan itu yang sintetis, saya bilang yang komersil itu sudah lama hilang. Ya. Nah, sehingga kami ya standar-standar masih make ya untuk substrat, tetapi kami ingin mengeksplorasi yaitu silannya. Kalau kami ngambil dari biomass dari limbah ini, waste-nya, ada kulit kopi ya, kulit singkong. Nah, kami manfaatkan itu.
Jadi kulit kopi, kulit singkong, kemarin kami bekerja dengan apa, karena kayak di Jember banyak singkong begitu ya, tape gitu ya, sisa itu kami manfaatkan ya. Jadi untuk mendapatkan silangnya. Ya, tapi banyak sih yang pakai sekarang jerami gitu ya, karena memang itu kayak silan, jadi kita mengambil. Ya, nah, oke. Nah, ini beberapa ya tabel ya. Jadi kita lihat bahwa beberapa reference tentang biomass ya. Jadi ada ini Copcon, ada rice ya. Jadi beberapa tipe daripada biomass yang bisa sebagai sumber silang ya. Jadi memang komposisinya bersaing ini dengan selulosa, dengan lignin. Nah, itulah strategi kita bagaimana mendapatkan silan itu ya, menghilangkan selulusnya, hemiselulusnya, ligninnya ya dalam proses ekstraksi silangnya. Yang paling apa, yang paling memang um, mempunyai apa tuh agak berat di sini adalah ligninnya. Saya dari kulit kopi itu coklat banget ya. Jadi kami harus menghilangkan lignin ya dengan ya secara kimia juga sih, dengan natrium hipoklorit dengan konsentrasi yang kecil gitu ya. Memang masih coklat begitu, tapi syukur enzim kami bisa bekerja walaupun lignin masih ada dalam silan itu. Tapi kalau silan singkong ya lumayan lah, ligninnya bisa dikurangi, kemudian dihilangkan. Kemudian kemarin dari jerami, nah kami ngambil jerami karena mahasiswa S1 sudahlah jerami gampang, kalau jerami sudah banyak yang mengerjakan. Ya, nah ini beberapa referensi sumber daripada silan. Nah, ini bagaimana metodenya? Nah, ini saya kenalkan. Mungkin kalau saya kan lebih bekerja di enzimatis. Nah, ini ada beberapa treatment sebenarnya yang untuk mendapatkan silan dan SOS itu, yaitu pertama kita lihat, jadi ada pre-treatment ya, ya yang saya bilang karena kita mengambil dari apa namanya lignosilulus, jadi harus menghilangkan komponen yang lain. Ada pre-treatment, ada juga yang tanpa pre-treatment untuk treatment biomassnya. Nah, jadi ini adalah produksinya menggunakan autohidrolisis ya, dihidrolisis secara otomatis gitu ya, tanpa ada penambahan apa-apa dengan panas, microwave. Nah, itu banyak dikerjakan oleh dosen-dosen teknik biasanya, dia menggunakan suhu tinggi gitu ya. Nah, kelemahannya memang ada aja kelemahannya. Ya, kemudian ada dengan mikrobial konversi, jadi ada tanpa mendapatkan isolasi enzimnya, tapi langsung aja menambahkan mikrobial di biomass itu. Ya, nah kebetulan kalau saya memang menggunakan enzimatis, jadi hidrolisis dengan enzimatis. Ya, juga ada yang menggunakan hidrolisis dengan kimia. Nah, ini untuk mendapatkan silanasenya ya, kemudian akan setelah itu akan memproduksi apa targetnya. Nah, kemudian ada sebagai gula fermentasi, kemudian ada senyawa antioksidan. Nah, ini yang saya fokuskan adalah sosnya di sini. Ya. Nah, ini kita tahu yang saya sudah bilang ini adalah banyak sekali apa pemanfaatannya daripada sos ya. Kalau sekarang susu-susu kan biasanya ditambahkan dengan prebiotik inulin, GOS gitu ya, FOS. Nah, ini sos ini adalah salah satunya yang bisa ditambahkan. Karena sos ini mempunyai kelebihan daripada prebiotik yang lain. Ya, kalau probiotik yang lain itu tidak tahan panas gitu ya. Nah, sos ini mempunyai apa? Mempunyai sifat fisik yang tahan panas ya. Kami sudah pernah mencoba sos ini kami masukkan di dalam roti gitu ya, roti yang dipanggang begitu, dipanggang jadi dipanggang dengan suhu yang tinggi gitu ya. Jadi memang kami masukkan enzimnya, enzim in situ. Jadi enzim harapannya bekerja di dalam roti, substratnya adalah tepung-tepung ya, yang ada di roti, adonan roti itu dia akan menghasilkan sos begitu. Nah, setelah kami analisis, sosnya masih ada gitu ya. Jadi tidak terdegradasi sampai menjadi monomernya, gulanya. Gulanya kan harapannya tidak bisa, tidak termanfaatkan sebagai prebiotik. Nah, itulah kelebihannya. Makanya kami tertarik untuk meneruskan.
Ya, jadi ada suatu keunikan daripada sifat SOS ini jika dimanfaatkan jauh nanti untuk pangan ya, untuk ya sampai saat ini kami masih memanfaatkan di feed ya di produk-produk untuk makan ternak gitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang saya bilang tadi bagaimana treatment daripada biomass gitu ya. Jadi secara fisik ya menggunakan ultrasonik, microwave gitu ya untuk mendapatkan mendegradasi treatment daripada biomass dengan hidrotermal dengan chemical ya. Nah, kalau kemudian dapat hemiselulosasilan, kemudian menggunakan hidrolisis enzim, kemudian bisa dengan fermentasi dengan tadi bakteri, dengan chemical, kemudian melakukan lanjut dengan proses purifikasi ya untuk memindahkan warna, kemudian memindahkan komponen-komponen lain yang untuk memperoleh targetnya. Nah, ini beberapa apa namanya gambaran yang tadi. Nah, kalau kami ngomong enzim gitu ya, jadi ini adalah komponen dari hemiselulosa gitu ya. Nah, ini adalah backbone-nya adalah silan begitu ya. Jadi di sini akan dihidrolisis oleh beberapa enzim, ada silanase yang mendegradasi khususnya adalah di rantai glikosidiknya yang 1,4 begitu ya. Nah, ini yang harapannya nanti kalau motong di sini dia akan mendapatkan apa namanya gula atau komposisi sos X2, X3 gitu ya. Karena ini monomernya adalah silosa ya. Nah, kemudian ada juga enzim silanolitik asetil yang akan memotong gugus sampingnya. Jadi ada ferulat, ada glucuronidase, arabino. Jadi dia yang bertugas untuk mendekomposisi gugus-gugus sampingnya. Gitu ya. Sehingga ini adalah struktur yang tadi mendapatkan silooligosakarida. Ya. Nah, ini beberapa apa namanya proses enzimatis. Jadi di sini tadi sumber lignoselulosanya, kemudian enzim yang digunakan. Jadi ada yang memang campuran beberapa komponen daripada enzim, kemudian ada juga yang menggunakan satu jenis enzim gitu ya. Ya tergantung kepada komponen daripada biomassnya ya dengan kondisi hidrolisisnya, kemudian yield-nya. Nah, kebetulan kami adalah enzim yang saya sebutkan tadi adalah enzim endosilanase yang berasal dari mikroorganisme rayap gitu ya. Jadi memang komposisi hidrolisisnya mesofil, jadi ya suhunya tidak panas. Jadi dia tengah-tengah berkiraan antara 40-50 ya. Jadi kalau kami mengkondisikan hidrolisisnya di kondisi itu. Nah, ini saya memang tadi belum sempat ini kan berapa sih kalau saya mendapatkan dari kopi, dari kulit singkong, yield-nya berapa? Ini belum saya sempat hitung, belum saya sempat ambil dari jurnal-jurnal karena mohon maaf tadi kemarin sore rada drop jadi tidak bisa mengkomplitkan PPT-nya begitu ya. Jadi ada mestinya. Nah, kami lanjut. Nah, ini setelah memang sos ya, kalau memang produk yang kita inginkan pure begitu ya, apalagi kita aplikasikan nanti ke manusia begitu ya. Jadi memang harus ada proses purifikasi ya. Jadi ada beberapa ini jurnal yang menawarkan proses purifikasi melalui beberapa cara, ada yang melalui membran, ada kromatografi, ada dengan solvent, dengan asopsi. Jadi ini beberapa penawaran dari untuk mendapatkan purifikasi silooligosakarida. Nah, di riset saya saat ini yang sudah dicoba mahasiswa yaitu sudah melakukan purifikasi dengan absorpsi ini dengan menggunakan karbon aktif. Gitu. Masih karbon aktif. Jadi dengan karbon aktif itu mengharapkan ya karena kami ngambil dari kulit kopi kemarin ya, jadi menghilangkan ligninnya. Jadi menghilangkan ligninnya sehingga warna yang gelap itu tadi
cerah begitu ya. Nah, itu yang baru kami lakukan. Kemudian kami sudah uji dengan HPLC dan TSC, jadi cukup baik hasilnya. Nah, untuk saat ini kami ingin melanjutkan proses purifikasi, ya ini dilakukan mahasiswa S2 kami dengan variasi, ada dengan beberapa tahapan, dengan membran nanti, dengan kromatografi. Jadi kami sudah mendesain itu, mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil yang baik sehingga mahasiswa S2 ini bisa lulus tepat waktu ya. Itu harapan kami. Ya. Nah, ini ya sedikit tentang apa teori daripada membran. Jadi ada menggunakan membran filtrasi jenisnya nanofiltrasi dan ultrafiltrasi ya. Jadi nanofiltrasi itu di sini ada biasanya ultrafiltrasi dulu ya. Jadi dia adalah menghilangkan DP-DP yang besar begitu ya. Karena tadi kita bilang kan sosnya DP-nya 2 sampai 7 gitu ya. Kita tidak mau nih DP-nya yang besar begitu. Kita hilangkan dengan ultrafiltrasi. Nah, kemudian dilanjut biasanya dengan nanofiltrasi. Jadi itu menghilangkan, nah ini menghilangkan biasanya pelarut-pelarut. Nah, ini kendala kami memang. Tadi mahasiswa kami yang fit ya, saya tidak karena ini masih ke hewan, kelihatan memang proses SOS kami pada waktu di HPLC masih ada sisa-sisa pelarut ya yang belum memang kami murnikan. Nah, nanti S2 akan mengerjakan jika dimurnikan dengan filtrasi, nanofiltrasi harapannya DP yang besar hilang, kemudian pelarut-pelarut yang mengganggu masih akan terfraksinasi akan lepas begitu ya kan. Jadi kami mendapatkan memang sos yang murni, target yang murni gitu ya. Jadi lumayan juga ya. Oh ya, kalau biokimia membeli itu lumayan juga. Makanya kalau dana-dana itu ya kita dapatkan dana yang kecil masih mikir keras nih gimana nih kalau dapat begini ya sampai bisa selesai target gitu ya. Biasanya begitu kendala di biokimia. Nah, kemudian ya kami lanjut, kemudian bisa juga dengan pemisahan dengan kromatografi ya. Misalnya kalau bisa menggunakan ya kromatografi yang tradisional gitu ya. Jadi dengan kolom karbon gitu ya. Jadi karbon kita masukkan dalam kolom, jadi bisa ya fungsinya kan sama dengan karbon aktif gitu, tapi masukkan di dalam kolom saja ya. Jadi dia bisa mengabsorb beberapa komponen pengotornya begitu ya. Kemudian bisa dengan HPLC. Nah, kami biasa melakukan dengan HPLC. eh, Namun HPLC-nya itu memang harus detektornya memang khusus begitu ya. Jadi detektornya menggunakan refractive index RI detektor ya. Jadi kami punya HPLC tetapi detektornya yang tidak punya. Jadi biasanya saya mengirim ke UNER gitu ya untuk menganalisis dengan menggunakan HPLC. Ya. Kemudian ada juga menggunakan gel filtrasi ya. Gel filtrasi berdasarkan ukuran juga bisa kita untuk melakukan pemisahan untuk mendapatkan sos yang murni. Nah, kemudian dengan solvent. Nah, jadi solvent juga bisa untuk mendapatkan purifikasi sos, yaitu meliputi organik seperti aseton, propanol, etanol, fenolik. Jadi juga bisa dilakukan yang tadi dengan bahan-bahan kimia. Ya, ini kami belum pernah melakukan ini, jadi mungkin Bapak Ibu bisa mencoba untuk anak-anak S1-nya untuk melakukan pemurnian dengan menggunakan beberapa solvent kimia gitu ya. Nah, ini absorpsi ya saya sebutkan tadi bisa menggunakan absorben seperti titanium, karbon ya, kemudian yang dan lainnya bentonit bisa juga digunakan untuk absorpsi pemisahan dengan absorpsi ya. Kemudian saya lanjut. Nah, ini penentuan ya. Nah, pasti kalau kita harus menganalisis nih seberapa sih total sos yang dihasilkan dari produk biomass itu gitu ya. Nah, ini beberapa penawaran. Jadi analisisnya bisa menggunakan DNS, bisa menggunakan BAH gitu ya. Nah, ini beberapa
EC-nya bisa dilakukan untuk total untuk mengetahui EC daripada sos, dan juga yang paling gampang sih adalah metode Samogeng-Larsen, bisa digunakan untuk penentuan sos gitu ya, jumlah sosnya. Kemudian ya sekali lagi untuk kuantitatif ya dengan HPLC pasti ya dengan komponen-komponen yang lebih tinggi gitu ya. Saya harapkan kalau ada di sini misalnya ITS ya atau UB atau UNESA mempunyai HPLC yang untuk tadi detektornya ada RI refraktu. Jadi kami bisa mengirim karena kemarin agak di UNER ada kendala lagi kolomnya mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada yang baru mungkin kami bisa mengirimkan ke UNER, ke UNER, ke ITS, UB atau UNESA yang mungkin bisa kerjasama nanti yang tadi bilang Pak Wahyu, oke lah kita kerjasama, analisisnya nanti kita publikasi bareng gitu ya. Itu harapannya nanti. Kemudian, nah ini NMR. Ya. Kami nggak punya NMR nih di Jember ya. Jadi kalau bisa ya mungkin apalagi Malditop ya agak sulit ini ya. Nah, yang kami bisa kerjakan di sini dengan TLC. Jadi TLC paling gampang ya. TLC akan memperlihatkan tuh hasilnya bagaimana, apakah dia betul-betul produknya SOS atau monomernya silosa. Nah, itu kami mahasiswa biasanya menggunakan TLC. Ya, paling gampang mendeteknya secara kualitatif mestinya. Ya. Oke. Nah, ini beberapa yang tadi ya, rangkuman ya, beberapa metode yang digunakan secara kuantitatif untuk menentukan apa namanya eh, apa namanya kuantitas ya daripada sos ya. Jadi bisa dilihat. Nah, ini kesimpulannya sih ya. Jadi sebenarnya ya, jadi aplikasinya banyak yang saya sebutkan ya. Jadi di sini untuk kesehatan, untuk food dan fit ya. Jadi ini aplikasi yang banyak digunakan, yang bisa dimanfaatkan oleh kita ya untuk SOS ini ya. Sementara di riset saya ini masih menggunakan untuk fit. Jadi kami kami memberikan di hewan hewan iya di ayam broiler gitu ya, kemudian sama kambing etawa. Jadi ayam broiler itu kami berikan di air minum gitu ya, memberikan di air minum, harapannya di air minum itu sos ya terkonsumsi. Nah, dia akan sebagai makanan daripada probiotik. Nah, ini dengan membantu proses metabolisme dalam tubuhnya. Nah, komposisinya apa dari prebiotik itu? Ya, jadi proteinnya meningkat, ya, kolesterolnya dapat diturunkan, kemudian kalsiumnya memperbaiki metabolisme kalsium. Nah, kami teliti dari hasil penelitian kami yang memang kemarin didanai oleh DRPM, jadi hibah terapan, itu hasilnya betul ayam itu meningkat proteinnya. Ya, walaupun tidak tinggi ya. Jadi ada peningkatan berapa persen? 20% sepertinya ya. Peningkatan 20%, kolesterolnya turun. Nah, karena kami bekerja sama dengan peternak mengatakan ayam yang dia jual itu tidak bisa dijual di pasaran, bukan pasaran, di hypermart gitu ya, di market-market yang ini dia karena lipidnya cukup tinggi. Ya, lemaknya cukup tinggi, jadi besar-besar begitu. Nah, ini ditolak. Jadi dia hanya bisa menjualkan ya di pasaran aja. Nah, kami coba melakukan skala kecil ya, bukan masih dari 1.000 sekian peternak ayam potongnya 1.000 berapa, saya ngambil hanya 100 gitu ya, saya coba. Nah, ternyata memang ya lipidnya menurun, dia kolesterolnya menurun, nah proteinnya ini naik. Nah, ini ada sesuatu ini yang bisa kita teruskan nanti ya. Nanti ini saya coba nanti ya, kalau hibah di LPM ke masih kecil-kecil, pinginnya ke hibah yang besar sehingga bisa memproduksi skala besar gitu ya. Nah, ini kami coba nanti dengan mitra jadi dengan yang ayam, dengan yang memproduksi sos nanti skala besar. Jadi itu yang kami harapkan. Kemudian kami coba juga kemarin dengan kambing gitu ya, kambing susu etawa. Jadi kambing susu etawa kami beri sos, bukan enzim ya, sos kami campurkan dalam air minum.
kami beri di air minum, jadi si kambing mengkonsumsi, apa yang terjadi produknya. Jadi susu etawa itu baunya hilang, amisnya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang bisa menghilangkan baunya. Bau peringus biasanya ya. Kalau kambing itu kan orang nggak suka dengan susu karena baunya peringus gitu ya, apa ya bau. Ya bau khas kambing lah gitu ya susunya. Nah ini bisa menurun gitu ya. Nah kemudian ini mahasiswa kami lagi sedang jalan juga yang pendahuluan dari penelitian PKM kemarin sebenarnya dapat lolos dia, tapi datanya kami ulang ini dengan dana DRPM juga. Kami melihat bagaimana komposisi lipidnya, proteinnya dari susu itu. Nah, sementara yang laporan proteinnya meningkat, ya, lipidnya turun. Nah, ini mungkin nanti di saya tidak tampilkan karena mahasiswa belum sidang gitu ya. Nanti di jurnal nanti mungkin ada sesuatu harapan tuh ada suatu penurunan yang apa ya lipidnya turun, kolesterolnya turun, proteinnya naik gitu. Jadi ada sesuatu yang ada di apa susu itu dan bau peringusnya hilang. Ya, jadi bukan hilang 100% tetapi berkurang gitu ya. Nah, itu memang apa ada manfaatnya gitu ya. Jadi si peternak kambing ini mengatakan, oh lumayan Bu, jadi lumayan ini bisa menghilangkan gitu ya. Mungkin nanti kalau jauh ke depan ya kita bisa mempromosikan bahwa dengan memberikan sos ini bisa memperbaiki kualitas daripada susu kambing sehingga orang yang tidak suka susu kambing pada manfaatnya cukup tinggi, bisa minum itu ya. Itu harapan kami. Nah, ini saya lanjut. Nah, ini yang saya bilang beberapa publikasi, beberapa penelitian kami di mana secara sudah kami publikasikan mulai yang cukup lama ya kami ber, berkutat dengan enzim ini yaitu tahun 2027 kami sudah publikasi baik di eh, jurnal bereputasi, jurnal Proceeding, jadi beberapa jurnal setelah kami publish begitu ya mulai dari 2007, 2015 sampai 2018 sampai sekarang ya. Nah, ini enzimnya di sini adalah kami sudah karena enzimnya kami sudah mulai rekayasa gitu ya, kami sudah cloning di plasmid kemarin di plasmid masih plasmid E. coli, sekarang kami sudah anak-anak mahasiswa sudah memanfaatkan hostnya sudah diragi karena kami kedepannya akan ke pangan. Ya, ini cloningnya yang saya publish masih di E. coli hostnya ya kalau biokimia itu E. coli digunakan ya hostnya supaya produksinya cepat begitu ya karena semenit sudah dalam hitungan detik dia sudah memperbanyak diri sehingga harapannya enzimnya juga bisa diproduksi lebih banyak. Nah ini kami sudah patenkan enzimnya sudah mendapat granted begitu ya. Nah, dan mikrobanya sudah terdaftar juga di NCBI dengan nomor ini di bank dengan nomor ini dengan namanya kami adalah SINBT ya gennya. Baik. Nah, ini alur ya biasalah kami dengan jadi enzim kami jadi dengan biomass yang menggunakan enzim yang tadi ya adalah merupakan enzim glikosida hidrolase dengan famili 11 gitu ya. Kami namakan SINBT gitu ya. Nah, ini sumbernya dari rayap yang kami produksi adalah sos, kami analisis juga dengan beberapa analisis ya. Ini hasilnya. Nah, ini kami mencoba memurnikan tadi ya. Jadi memang di sini kami menggunakan dua sumber ini yang memang produksinya dari ragi ini dari hostnya yang kami sebut dengan Endocylanase PM1 dengan PSC yaitu merupakan plasmidnya. Nah, ini kelihatan di sini yang sebelum murni memang satu gitu ya. Nah, setelah dimurnikan dia mempunyai komposisi yang beragam. Jadi di fraksi sekian munculnya X2, di fraksi sekian munculnya X3. Jadi terpisah begitu ya. Terpisah dia per fraksi. Jadi menghasilkan produk komposisi X1. X1 nggak ada ya X2 dengan kami menggunakan standar di sini. Jadi ini adalah standar silosa, ini adalah standar ini silosa, ini adalah standar sosnya. Nah, yang saya bilang tadi kami masih punya TRC gitu ya, TRC. Nah, TRC sudah cukup menggambarkan walaupun secara kualitatif ya. Kuantitatif kami kirim biasanya. Nah, ini adalah produk pemurniannya. Kemudian HPLC-nya. Nah, ini adalah data HPLC. Ini yang saya bilang.
HPLC-nya kami ini adalah standarnya. Nah, ini adalah data kami. Ini adalah X2 dan X3 ya dengan standar. Nah, ini masih pengotornya masih banyak ya karena ini belum dimurnikan. Nah, inilah yang kami akan lanjutkan ya menggunakan tadi menghilangkan molekul-molekul yang besar dan juga pelarut-pelarutnya. Nah, ini ya. Ini kendala kami. Tetapi untunglah yang kami berikan ke ternak mungkin kuat ya, jadi tidak berefek ya. Tapi kalau kami sudah masukkan ke untuk apa susu ini kami belum. Jadi kami harus melakukan tahapan yang lebih pure lagi untuk sosnya, gitu ya. Ini pekerjaan kami, produknya. Nah, ini yang saya bilang ini kemarin ini yang belum dimurnikan tebal memang X3 ya, dari data TLC ya. Kemudian HPLC kami perkuat. Nah, ini pasti ada impurity-nya. Nah, ini yang tugas kami ya masih membersihkan ini. Jadi untuk ya sekali lagi untuk mendapatkan sos murni ini adalah standarnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya TLC cukup gitu ya, cukup sebenarnya data di jurnal cukup. Jadi kami diterima ya dengan data pasti kuantitatif dengan APLC cukup. Jadi tidak sampai kami tadi dengan grid yang analisis yang tinggi enggak di jurnal bereputasi kami sering ya diterimalah tidak sampai betul-betul analisis yang betul-betul menggunakan alat-alat yang canggih gitu ya. Sudah bisa menginformasikan ya. Nah, ini beberapa apa namanya hasil riset kami. Jadi ada di Prosedia Chemistry. Ini adalah proceeding gitu ya, Prosedia Chemistry dengan aplikasi Cassava Peel ya, kulit kulit ya, kulit cassava singkong gitu ya. Ini kami dapatkan. Ini adalah source-nya, analisisnya. Kemudian di Prosedia lagi kami ini ada Suiben, jadi berapa ini anak-anak S1 sebenarnya mengerjakan. Ini adalah berapa publikasinya. Kemudian ini di Coffee Science ya. Jadi kebetulan ini menggunakan kopi. Jadi ini adalah juga bagaimana dia menghasilkan sos daripada kopi. Ini analisisnya. Nah, saya juga mematenkan gitu ya, karena belum ada yang bekerja SOS di Jawa Timur maupun di Indonesia ya. Jadi saya patenkan SOS ini yang sumbernya dari biomass. Jadi sudah granted ini paten SOS-nya. Jadi sehingga nanti kalau ada yang ini bisa ke apa? Bisa merujuk ke paten kami. Nah, jadi tahun 2023 ini terbit. Ya, lumayan paten itu bisa kami dapatkan dalam waktu 3 sampai 5 tahun biasanya ya. Nah, kemudian ini beberapa kami coba juga apakah sos itu memang mempunyai sifat prebiotik gitu ya. Jadi kami sudah uji dengan mikrobanya khususnya mikroba probiotik bagaimana pertumbuhannya. Jadi meningkat lactobacillus ya, baik secara in vitro maupun in vivo gitu ya. In vivo kami coba di tikus biasanya ya. Nah, ini bagaimana apa namanya? Apa ini datanya pH-nya ya. Jadi kalau kita berikan sos biasanya ini pH ini kami ambil dari pH-nya meningkat gitu. Dia kan hasil fermentasinya ya di asam short chain fatty acid jadi SCFA gitu ya. Jadi hasil apa fermentasi daripada silo oligosakarida. Jadi silo oligosakarida dimakan oleh probiotik yang hasilnya ada HCFA. Nah, ini bisa meningkatkan pH ini ya beberapa karena menghasilkan beberapa bakteri asam laktat ya. Kemudian apalagi ya datanya. Nah, ini adalah di Elsevier kami juga publikasi ini menggunakan ya ini data in vitro ya bagaimana produksi sos, bagaimana meningkatkan pertumbuhan lactobacillus gitu ya. Lanjut. Nah, ini kami coba di anak S2 kami ini di Pertanika dulu. Jadi mencoba secara in vivo ya, in vivo bagaimana sosnya itu dia ini kami sepertinya kami bikin dia sakit gitu ya. Jadi karena ini melihat di usus besarnya, kami di kolonnya gitu ya, membuat sakit dia cancer.
Kemudian kami beri prebiotik. Nah, hasilnya cukup bagus. Jadi kansernya si tikus yang dulu kanker kita kasih apa namanya sembuh gitu ya. Jadi ada sesuatu ini memang prebiotik ini adalah targetnya adalah di kolon. Jadi mencegah kanker gitu ya. Nah, ini kami coba secara in vivo. Ini sudah terpublikasi mahasiswa S2 ini. Nah, ini inovasi yang aplikasi, jadi kami lanjutkan kemarin mencoba di ayam tadi yang saya bilang di perusahaan ayam ini di Tegalmas, jadi bekerja sama ya sudah punya kolaborasi juga mitra kami. Nah, kemudian ini pernah mencoba di kue pia, tapi kami tidak lanjutkan sekali lagi karena kami belum murnikan, takut ada impuri yang mengganggu, tapi tidak kami lanjut. Yang kami teruskan masih di pakan di peternak gitu ya. Nah, ini di kambing. Nah, ini di kambing. Jadi ini kambing etawa gitu ya. Jadi kami berikan di di air minumnya ya. Ini memang pemberian air minumnya di pagi hari gitu ya, di pagi hari dengan komposisi berapa liter ya memang sudah ada resepnya. Di patennya sudah ada kami berikan. Jadi berapa komposisinya itu sehingga itu yang tadi hasilnya ada beberapa yang sudah apa dihasilkan, ada yang masih mahasiswa masih mengerjakan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Reza. Mudah-mudahan bisa sharing ya untuk dosen-dosen yang hadir di sini, mahasiswa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Dewi atas pemaparannya, sungguh luar biasa. Jadi memang suatu perjalanan panjang ya, bisa sampai di titik ini, melewati berbagai tantangan dan juga berbagai halangan, sehingga bisa mencapai kondisi saat ini. Jadi sudah banyak yang dihasilkan seperti itu. Kemudian kita bisa masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Silakan jika ada audiens yang ingin bertanya, bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau juga menggunakan kolom chat yang tersedia. Seperti itu. Oke, silakan. Tadi sebentar, Pak. Tadi Bu Lailita dari UB menawarkan selamat pagi Bu Lailita. Selamat pagi, Bu. Iya, ketemu lagi nih. Kemarin ketemu di seminar ya. J. Ya, terima kasih atas tawarannya. Nanti kami japri gimana prosedur untuk analisis di sana, Bu. Menarik. Siap. Nggih. Nah, Bu Lalita ini salah satu ini peneliti kita yang hebat nih juga dari UB. Amin. Ini next pembicara nih calonnya Pak Wahyu, Pak Reza. Bu Hermin kok, Bu? Oh, Bu Oh, Hermin. peneliti Ya, Bu Hermin. setelah itu. Amin, amin. Ya, J. terima kasih. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, sambil menunggu mungkin ya saya juga sedikit bertanya gitu kepada Bu Dewi gitu. Ya ini mungkin bagi beberapa orang kami ingin bertanya gitu ya, tantangan utamanya apa sih Bu dalam proses produksi atau ya secara keseluruhan dari pembuatan sos ini, itu tantangan utamanya gitu, dan mungkin yang terberat yang Ibu alami gitu ya. Itu kira-kira yang mana gitu. Terima kasih Pak Reza. Ya, tantangan kami memang ini kan produksinya secara enzimatis, ya. Secara enzimatis, jadi kami biasanya itu adalah memproduksi enzim skala besar dulu, gitu ya. Nah, di kami ini enzim skala besarnya memang masih menggunakan katakanlah bahan-bahan yang komersil begitu ya. Nah, itu. Jadi memang bahan-bahan komersil itu kalau dalam skala besar ya cukup besar ya, cukup banyak biayanya ya. Nah, itu ya.
Dan nah ini sudah kami jalankan juga bagaimana ini sudah ya tahun ini dapat proyek juga dari DRPM dipercaya lagi bagaimana mendapatkan memproduksi enzimnya itu dengan skala media minimal gitu ya. Jadi kami menggunakan beberapa media minimal mencoba karena kalau media komersil itu betul, biayanya cukup besar. Jadi kami kewalahan di situ. Ya, jadi karena untuk menyiapkan, apalagi untuk aplikasi ke ternak, aplikasi ke ke kambing, ke ayam potong itu beberapa harus produksi skala besar, bahannya cukup banyak. Ya, apalagi kami gunakan bioreaktor ya, fermentor, kami gunakan itu. Nah, itu kendalanya. Jadi kami ini masih mencari media minimalnya. Kalau media minimalnya ya pasti media minimal namanya ya media yang mineralnya lebih banyak, gitu ya minimal mineral lebih banyak plus media-media yang kami gunakan adalah yang teknis begitu ya. Nah ini masih dilakukan oleh mahasiswa. Itu kendala enzim. Nah kedua adalah analisis yang tadi saya bilang ya, analisis yang tadi saya bilang kalau HPLC, jadi itu yang tadi kalau tanpa dimurnikan impuri pengotornya masih banyak gitu ya. Yang Pak Reza jadi penguji kan menyarankan gimana dihilangkan itu pengotor pelarut-pelarut itu mesinnya Pak Reza masih aja ada. Kami sudah ulang berapa kali masih aja ada. Nah ini dah. Ini kami coba nanti itu kendalanya. Jadi sos untuk mendapatkan pure itu agak sulit ya. Jadi tapi kalau kita sudah bisa bekerja sama nanti mungkin nanti akan lebih lebih ini lebih lebih mudah lah. Nah, mungkin nanti begini. Kendala ini kan kita tidak bisa hanya berkecimpung di laboratorium ya. Kita harus aplikatifkan. Jadi katanya sekarang kan hilir ya. Hilirnya harus jalan. Nah, makanya kita harus menggunakan media minimal, punya produksi media minimal. Nah, kemudian mungkin purifikasinya tidak perlu yang besar yang ini yang terlalu berat gitu ya. Mungkin cukup karbon aktif kita lewatkan sudah bisa mendapatkan sos yang murni. Itu yang ingin saya inginkan. Sehingga kalau kita kerjasama dengan mitra nanti ya akan lebih mudah. Ini mitra masih mikir-mikir juga ini dengan saya. Bu, kalau saya ikut ini berapa nih habisnya produksinya nanti. Itu yang masih memang masih agak kesulitan kami. Gitu Pak Reza. Hmm. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Bu Dewi. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dan juga kami ingatkan monggo Bapak Ibu yang hadir bisa mengisi presensi ya, daftar hadir yang sudah kami sematkan di chat. Jadi monggo diisi untuk kepentingan sertifikat. Jadi insya Allah ya ada sertifikat nih Pak Ketua. Oke, jadi silakan bisa sambil diisi gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Saudara Ricci dari kolom chat ya. Di situ disampaikan apakah bagus kiranya jika kita memberikan hewan ternak keduanya secara bersamaan, baik pro dan prebiotik. Jadi kita akan berikan probiotiknya untuk menambah jumlah bakteri baik. Di waktu yang sama kita berikan juga prebiotiknya agar makanan bakterinya tercukupi. Atau justru malah jika diberikan di waktu bersamaan malah dapat menghilangkan efeknya. Nah, itu bagaimana Bu? Kira-kira apakah harus bisa secara simultan seperti itu atau harus satu-satu? Ya, baik. Ini secara teori mestinya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Karena kalau secara teori itu ada yang mengimobilisasi gitu ya, mengimobilisasi pro dan prebiotiknya di dalam apa suatu media gitu ya. Ada yang menggunakan nano gitu ya, nano 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 enkapsul, bentuk nano di mana pro dengan pre-nya dijadiin satu gitu ya di dalam dikemas dalam suatu bahan nano gitu. Nah harapannya eh, pre dan pro diberikan dalam perjalanan dia tetap hidup ini pro-nya karena kan dikasih makan gitu ya dikasih makan tuh pro-nya jadi prebiotiknya sebagai makanan probiotiknya jadi probiotiknya tetap gitu ya, tidak berkurang mungkin ya. Jadi sampai dia dikasih sampai mungkin ke targetnya ya probiotiknya masih bagus nih, masih sehat gitu ya, masih sesuai dengan itu. Ya, jadi bisa.
Ya, itu sudah dicoba secara teori, sudah dicoba ya, tapi saya belum melakukan itu. Bisa maksudnya ya. Jadi itu kelebihannya itu menjaga stabilitas daripada probiotiknya, karena disiapkan makanannya dia. Ya. Nah, sekarang kan susu, masanya yogurt itu kan yang hanya ada probiotiknya saja gitu ya, probiotiknya saja, lakto apa bifido. Nah, itu kalau kita kan memang dia harus di suhu dingin gitu ya. Nah, kemungkinan aja nanti kalau misalnya expirednya, kalau kita ingin memperpanjang expirednya gitu, bisa kita kasih prebiotik sehingga dia akan menjadi lebih panjang gitu ya, hidupnya lebih panjang. Ya, itu harapannya sih ya. Jadi pertanyaan si Ricci bisa ya. Jadi tidak ada, lebih bagus mestinya efeknya, tidak ada penghilangan penghilangan sifat di sini. Oh, nanti probiotiknya berkurang atau bagaimana? Justru masih saling mendukung. Ya, itu Pak Reza. Oke, jadi dimungkinkan ya, Ya, melakukan secara simultan dan memang sudah ada juga penelitiannya ya, ya, sudah ada juga yang melakukan itu, jadi dimungkinkan untuk dilakukan secara simultan. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, Bapak Ibu. Saya boleh bertanya, Pak, tapi saya malu ini nanti pertanyaannya dasar. Silakan Pak Ketua, monggo. Ah, ini pertanyaannya nanti dasar sekali, Bu. Saya malu nanti, tapi enggak iya. apa-apa. Penasaran. Saya enggak terlalu ngeh dengan biokimia yang bagian ini ya. Ah, poinnya pada akhirnya ah, terkait dengan modifikasi atau studi untuk terkait dengan enzim ini. Tadi Ya. saya dengarkan ini sesuatu yang baru, setidaknya bagi saya. Oh, kalau misalnya dicoba ke ayam atau misalnya dikonsumsikan ke ayam atau hewan, oh ada sedikit misalnya peningkatan kadar protein atau apa Hmm. gitu ya. Ah, pada kalau delala kalau di kimia ITS dan saya dulu ikuti kuliahnya gitu ya, waktu Mm-mm. kuliah di sini kita kan juga belajar tentang enzim, terus kemudian mikroba dan sebagainya. Nah, tapi untuk yang penelitiannya Bu Dewi ini, misalnya kita bayangkan terapkan itu di kehidupan nyata atau di aplikasi itu nanti modelnya untuk apa? Misalnya kalau di sini apakah oh ini nanti produknya adalah makanan hewan, probiotik atau apa gitu. Jadi barusan saya tadi searching-searching ini kepo Hmm. beberapa papernya Bu Dewi, jadi penasaran kan. Hmm. Termasuk oh enzim the uricase enzyme from goat liver. Nah, jadi tetap penasaran sebenarnya ini nanti itu dipakai untuk apa bagi orang yang awam itu, bagi orang awam ini nanti digunakan untuk apa aplikasinya. Nah, gitu Bu. Wah, ini nanti Ya, untuk pertanian nih gitu. Terima kasih. ya, terima kasih Pak Wahyu. Ya, jadi kalau kita bicara produk gitu ya, jadi produknya itu apa? Ini dua produk sih kami sebenarnya. Ini enzim gitu ya. Enzim yang Bapak mungkin lebih banyak lihat di publikasi saya, enzim silanase itu endosilanase. Jadi enzim ini bisa diaplikasikan sebenarnya, karena memang targetnya adalah produk hidrolisisnya adalah SOS gitu ya. Hmm, Jadi enzim ini apa ya, enzim endosilanase ini eh, biasanya itu bisa dikasih secara in situ kalau di ternak gitu ya. Misalnya kambing gitu ya, bukan tadi kambing kambing itu kami kan dikasih di air minumnya ya. Ini di oh, kambing atau sapi gitu, sapi aja deh, sapi. Beda. Sapi kan maamnya rumput gitu ya. Nah, hmm, rumput itu kan ya tadi bagian dari lignosilolus juga, itu kan banyak kandungan silannya di situ ya, ya, hemisilolus yang kayak silan. Nah, bisa kita secara in situ dikasih di enzimnya itu, enzim yang endosilanase. Nah, secara in situ di situ dia enzim itu kita kasih di jerami misalnya apa, diberikan waktu dia ya hidrolisis ya biasanya kita waktu semalaman gitu jerami kita ini kan.
Nah, harapannya dengan hasil itu kita bisa mendapatkan produknya. Produknya apa ya? Produk sosnya itu. Hmm. Hasil hidrolisisnya adalah sosnya itu, silooligosakarida. Nah, jadi si sapi akan makan gitu ya, makan si apa tuh rumputnya itu ya ada kandungan sosnya harapannya gitu ya. Jadi Oh, itu kalau kita ngasih enzimnya. Nah, di sini kan saya jalannya supaya karena kami punya apa payung dengan UNER ya. UNER UNER ini enzimnya. Jadi dia enzimnya dia kasih ke kambing ke sapi ya, ke sapi kambing. Jadi saya nggak boleh sama gitu ya. nah, Karena kami harus berbeda gitu ya. Nah, jadi saya mempunyai bagian lagi produknya saya harus eksplor. Jadi Bu sosnya. Nyoman, ya Prof Nyoman tidak mau nih, dia tidak mau mengambil bagiannya. Jadi kami harus, saya di Jember ini adalah produknya, sosnya karena sama-sama enzim ya. Tapi saya endo, beliaunya enzimnya macam-macam ya. Nah, tapi dia aplikasinya ke situ. Nah, Oh, saya harus melakukan langkah lebih lagi untuk mendapatkan prebiotiknya. Sosnya itu silooligosakarida. Nah, silooligosakarida itu untuk apa ya? Tadi saya bilang itu adalah prebiotik suplemen. Bukan untuk orang sakit, orang sehat juga harus ya makan gitu, minum hmm, makan ya. Jadi untuk kayak biasanya bayi-bayi itu yang dikasih ya supaya tidak dikasih antibiotik, dia memperbaiki pencernaan, hmm. metabolisme. Jadi dengan memproses perbaikan metabolisme ya di pencernaannya ya dia akan jarang sakit ya. Jadi di ini kan. Nah, sebenarnya dikasih di sos itu kan mainnya di metabolisme di kolon gitu ya. Nah, kolon itu di apa akan sos itu akan difermentasi tadi, fermentasi ya. Jadi si probiotik di kolon itu banyak ini ada bakteri baik, bakteri buruk gitu ya. Bakteri baik lakto, bifido. Nah, E. coli ada juga. Nah, lakto dan bifido itu yang bisa makan. Kalau E. coli nggak bisa makan, maka pertumbuhan lakto sama bifido akan naik, sedangkan E. coli-nya akan tertekan, ya berkurang begitu ya. Nah, bifido dan lakto ini akan makan eh, prebiotik yang sos ini. Nah, hasilnya adalah fermentasinya adalah yang saya bilang itu SCFA. Ya, SCFA inilah yang mempunyai peran yang bagus untuk kesehatan. Ya, dia adalah butirat, propionat, ya, kan bisa menekan kanker usus, bisa meningkatkan metabolisme, tadi meningkatkan protein, kandungan proteinnya, kalsiumnya, menekan kolesterolnya, gitu. Itu teorinya, tetapi realnya memang kami dapatkan data itu, ya. Kalau kita bicara teori. Jadi itu manfaatnya. Jadi bukan bukan hanya orang yang sakit, tidak, orang sehat ya. Sekarang kan suplemen ya. Karena yang kami tawarkan sos ini adalah bukan berasal dari kimia gitu ya, berasal dari tapi adalah dari bahan-bahan yang green, ya, green kemis gitu ya, yang inilah aman begitu ya. Nah itu sih Pak Wahyu ke depannya kami harapkan begitu. Ya, Oke, terima kasih. Jadi pada akhirnya itu nanti adalah sesuatu prebiotik atau sesuatu yang bisa dikonsumsi ya. Ini ya nanti, betul. ini maaf, konfirmasi satu lagi. Ini nanti produknya itu untuk manusia juga, apa? Kalau bayangan saya kan tadi misalnya dicampur, enzimnya dicampur dengan jerami dan sebagainya, itu kan nanti produknya sos yang untuk pakan Mm-mm. hewan ya mungkin ya. Ya betul. Nah, pakan hewan itu nanti untuk meningkatkan pencernaan di hewannya gitu Mm. toh, Bu, sehingga pertumbuhannya Ya. lebih baik gitu toh. Mm-mm. Oh iya, terima kasih tadi ke waktu mendengarkan pembicaraannya apa memang arah ke sana karena dulu orang tua itu kan bapak punya sapi gitu kan ya sepertinya jeraminya dikasih cair-cairan apa ya model seperti itu. Oh ternyata itu Hmm, sains di balik iya. orang pakan kasih sapi dan dikasih enzim-enziman itu ya. Hmm, iya, Terima kasih. iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ayu. Terima kasih kepada Pak Wahyu dan juga Bu Dewi sudah menjawab pertanyaannya. Mungkin ada satu penanya lagi yang ingin bertanya kepada Prof. Dewi. Monggo. Ya, jadi kami berharap ya jadi meskipun pertemuan ini sebentar gitu ya, cukup sebentar, ya kami berharap ini bisa membuka wawasan kita lebih jauh gitu ya, khususnya di bidang kimia dan juga membuka peluang atau ruang untuk berkolaborasi antar peneliti khususnya yang ada di Jawa Timur.
Jadi sangat banyak saya kira peneliti-peneliti di luar sana yang memang mungkin kurang terekspos gitu ya, dan kita juga akhirnya baru tahu sekarang misalkan. Jadi harapannya ya dengan kegiatan ini kita bisa saling sharing knowledge gitu ya terkait ilmu kimia. Siapa tahu suatu hari nanti kita bisa melakukan suatu kolaborasi, riset bersama, pembimbingan bersama, mengerjakan topik-topik yang mungkin beririsan. Saya yakin di luar sana juga banyak yang mengerjakan hal-hal serupa gitu ya. Hal serupa, cuman mungkin ya itu tadi kurang terekspos sehingga akhirnya terkesan ya berjalan masing-masing. Ke depan mungkin bisa lebih baik lagi sehingga nanti bisa dihasilkan output-output yang lebih luar biasa lagi gitu ya dari hasil kolaborasi ini gitu. Oke, mungkin jika tidak ada, nah itu ada satu lagi di kolom chat, bisa sedikit feedback. Apakah boleh kita menambahkan perasa pada prebiotik? Umumnya hewan ternak biasanya suka mengonsumsi yang masin-masin. Oh, yang asin maksudnya. Biasanya peternak juga biasa menambahkan garam atau kecap agar hewan ternaknya suka. Apakah jika kita menambah prebiotik dengan garam kecap atau perasa lain berpengaruh tidak terhadap prebiotiknya gitu ya? Apakah ada efek sampingnya atau tidak? Iya, baik. Sepertinya ya perlu riset ini ya. Saya belum bisa menjawab ini. Sepertinya sih nggak ngefek ya. Nah, jadi ya kalau ingin membuktikan apakah seberapa apa pengaruhnya, kalau secara teori sih nggak ada efeknya ya. Ya, dia mungkin ya supaya makanya gini, makanya kalau kita pemberian prebiotik kan biasanya kalau diberikan pada saat dia, kalau kami kan di air minum, pada saat dia sedang haus pagi hari gitu ya, pasti akan habis itu. Ya, jadi tidak membuat terbuang begitu. Jadi berikanlah pada saat dia memang mengkonsumsi air minum itu paling banyak. Ya, jadi sehingga tidak terbuang. Nah, kalau memang ingin memberikan, oh pas misalnya ada yang tersisa kita tambahkan. Nah, itu sebenarnya nggak ada efek sih. Nah, kalau mau lihat ya mari kita bisa ada penelitian gimana pengaruhnya. Apakah dia menjadi lebih aktif atau lebih bagaimana, monggo. Nah, itu aja Pak Reza. Jadi perlu perlu penelitian lebih lanjut kalau memang ingin menggabungkan itu ya. Nah, oke. Oke, jadi perlu penelitian lebih lanjut karena Baik. ya seperti kita tahu perasa-perasa misalkan ya paling sederhana garam misalkan. Mm-mm. Garam. Apakah dengan si prebiotik ada interaksi atau tidak gitu Mm-mm. menghasilkan suatu reaksi kimia? Nah, itu mungkin bisa Ya. kita cek Mm-mm. dulu gitu, kita Ya cek prediksi dulu. dulu ada nggak reaksi yang mungkin terjadi gitu ya antara mereka gitu ya, sehingga Mm-mm. akhirnya entah sosnya jadi berubah jadi yang lain atau Iya. terdegradasi. Terdegradasi ya, Nah, takutnya kan itu narik ada air ya. kemungkinan gitu ya, Mm-mm, mm-mm. kemungkinan sehingga ya memang perlu riset tambahan lah terkait itu. Oke, oke, mungkin itu ya. Jadi alhamdulillah sudah cukup banyak ya meskipun dalam waktu sedikit gitu banyak yang bisa kita dapatkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dewi sudah memaparkan hasil-hasil penelitiannya selama ini gitu ya. Jadi dari awal hingga akhir sungguh luar biasa gitu ya. Banyak. Kemudian juga terima kasih kepada tim HKI yang sudah mempersiapkan kegiatan ini sebaik mungkin. Dan tidak lupa terima kasih kepada Bapak Ibu audien yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, sudah meluangkan waktunya untuk bisa mendengarkan pemaparan dari narasumber kita hari ini. Mungkin saya mengutip sedikit perkataan dari Prof. Dewi tadi ya. Jadi ada mungkin dua lah, saya ada dua yang cukup menarik dan saya berharap ini bisa menjadi motivasi bagi semua gitu ya. Yang pertama ya mungkin limbah itu berkah ya. Jadi bagi kita sepertinya mengolah limbah itu jadi salah satu spesialisasi gitu ya. Jadi mengolah limbah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat kayak gitu. Dan itu juga kita mengikuti prinsip ya recycling dan segala lupa gitu ya. Jadi salah satunya ya Bu Dewi yang sudah dilakukan juga
melakukan recycling dari limbah-limbah seperti itu. Dan saya yakin juga beberapa teman-teman peneliti juga ada yang melakukan seperti itu. Kemudian yang kedua yang menarik adalah ya dengan keterbatasan gitu ya, baik keterbatasan dana, keterbatasan instrumen, alat segala rupa, ya kita masih bisa berkreasi gitu ya, kita masih bisa memberikan hasil output-output yang baik gitu ya. Tentu saja kita harus punya kita harus berpikir lebih akhirnya ya, kita harus berpikir lebih kreatif gitu ya, sehingga akhirnya apa yang kita inginkan, output yang kita targetkan itu bisa tercapai dengan menggunakan jalur-jalur alternatif gitu ya. Seperti tadi misalkan harusnya karakterisasinya perlu apa gitu, tapi kan dengan beberapa karakterisasi yang bisa dilakukan dengan penjelasan yang lebih mendalam gitu ya, itu kami kira itu masih bisa diterima oleh publisher lah, publisher ternama kayak gitu. Jadi saya harap teman-teman yang di sini juga gitu yang memang ada keterbatasan seperti itu ya tidak usah patah semangat, tidak usah patah semangat, atau buka jalan melalui kolaborasi gitu ya. Jadi kita mengontak teman-teman peneliti lain yang mungkin punya akses ke alat-alat atau bahan-bahan yang diinginkan. Nah itu bisa dilakukan dan saya harap HKI juga bisa mewadahi gitu ya, bisa mewadahi proses-proses ini. Oke, jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan webinar series yang pertama di tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa di kegiatan webinar series selanjutnya. Nanti akan ada lagi webinar-webinar series selanjutnya. Ya pada intinya stay tune aja ya dengan HKI gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Bisa saya tutup kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih ya. Kita belum foto sebentar, Pak. Kelupaan deh. Oh iya, waduh udah pada keluar sebagian. Udah, Ya, siap-siap. SPJ-an Pak Ketua, foto dulu. Enggak, biar minta tolong untuk dibuka ya, nanti biar lebih terasa feel-nya, Pak. Oke, monggo Pak Wahyu difoto. Sharing screen. Nah, bentar, Pak, sabar ya, Pak. Ah, Irma, Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera bisa menyalakan, G. Nanti mejeng di sosmednya HKI dah. Iya. Hmm, Dua, bentar. Sudah. Sampun, terima kasih. Oke, Ya. terima kasih Pak Wahyu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke. Aduh, terima kasih, Bu Dewi, Bu Silvana, Bapak Ye. Ibu semua sudah hadir, matur nuwun nggih. Saya izin, saya Siapa? anu ya. Terima Oke, terima kasih. kasih. Untuk peserta nanti sertifikatnya kita kirimkan melalui link, link absensi karena ada emailnya via email. Terima kasih. Saya izin live ya. Ya Bu, Ya, sama-sama saya juga live oke. ya.